Damai sejahtera untuk kita yang mendengarkan renungan harian Embun Pagi saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama meluangkan waktu untuk bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kasih-Nya yang masih kita rasakan hingga saat ini. Mengawali pagi ini, kita bersama-sama membaca firman Tuhan, dan untuk itu mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih untuk di pagi yang indah ini. Semalam penuh penyertaan-Mu, sehingga ketika tubuh kami bangun berada dalam kondisi yang segar, sehat, dan sukacita. Pada kesempatan kali ini, sebelum melakukan aktivitas seperti biasa yang menjadi tanggung jawab kami di pekerjaan masing-masing, kami memohon pengampunan-Mu atas kami agar hati dan pikiran dapat menerima dengan baik firman-Mu ini. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 8 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Kitab 1 Samuel pasal 8 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22 dengan judul perikop orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutar balikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami, untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambil dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1,000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu
perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, Tidak harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan meminta kami dalam perang. Samuel mendengarkan perkataan bangsa itu dan menyampaikan kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Demikianlah firman Tuhan yang percaya bagi kita, ialah yang merenungkannya di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Tema kita pada pagi hari ini yaitu angkatlah seorang raja. Dalam pembacaan saat ini terlihat suatu perpindahan dari masa hakim-hakim menuju kepada masa kerajaan, yang dimana Samuel sudah menjadi tua dan anak angkatnya laki-laki menggantikannya menjadi seorang hakim. Namun sayangnya, Yoel dan Abia tidak dapat diandalkan karena tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Penolakan pun terjadi oleh bangsa Israel atas Yoel dan Abia, membuat mereka memohon raja manusia seperti bangsa-bangsa lain. Jabatan raja menjadi suatu bagian dari sebuah janji Allah dalam perjanjiannya dengan Abraham. Yakub menentukan raja itu adalah keturunan Yehuda. Musa menubuatkan bahwa akan ada saatnya ketika Israel tidak merasa puas lagi dipimpin Allah secara langsung. Nubuat itu pun tergenapi ketika Israel akhirnya menuntut seorang raja manusia. Allah pun menanggapi permintaan mereka sebagai penolakan terhadap dirinya sebagai raja Israel dan sebagai petunjuk dari keinginan mereka untuk mengurangi peranan mereka selaku umat khusus Allah. Pemikiran mereka keliru bahwa penyebab segala persoalan dan kekalahan mereka ialah pemerintahan yang kurang memadai. Padahal penyebabnya adalah dosa mereka. Oleh karena itu mereka menyesuaikan diri dengan cara-cara bangsa lain di sekitar mereka daripada percaya kepada Allah. Sekalipun begitu, walaupun motivasi mereka salah, tetapi Tuhan memberikan apa yang mereka minta. Dia bermaksud akan menuntut umatnya kendati pun pemerintahan yang cacat daripada Raja Israel. Hal ini menunjukkan kasih dan kesabaran Allah
terhadap kelemahan manusia. Sahabat yang diberkati Tuhan, bangsa Israel tidak menyadari bahwa keputusan yang mereka ambil akan menjauhkan mereka kepada anugerah Allah, di mana Allah memberikan beberapa peringatan yang akan mereka hadapi ketika bangsa Israel diberikan raja yang baru. Dari hal ini dapat kita lihat bahwa sebagai manusia kita kadang lebih senang mengandalkan diri sendiri dan ingin hidup terpisah dari Bapanya, sang sumber kehidupan. Khususnya dalam kesulitan hidup yang dirasakannya, tekanan hidup yang kita alami, khususnya di tengah pandemi COVID yang belum berakhir, menjadikan kita lebih dekat, kuat, dan bersandar pada Bapa. Meminta petunjuk kepadanya, apalagi di saat menjalani situasi tersebut. Jangan mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, seolah-olah kita hidup tanpa Tuhan. Dan belum tentu apa yang menjadi keputusan dalam kehidupan ini merupakan suatu bentuk kehendak dan rencangan Allah. Untuk itu, sahabat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama libatkan Tuhan Allah kita melalui anaknya Yesus Kristus, baik suka maupun duka. Di dalam setiap masalah yang dihadapi anak-anaknya, maka Tuhan akan membuka jalan terbaik sesuai dengan waktu yang telah ditentukannya bagi kehidupan anak-anaknya. Amin. Mari satu dalam doa. Sungguh besar kasih sayang-Mu yang hingga saat ini. Firman-Mu membuat kami sadar bahwa sebagai manusia kami tidak dapat mementingkan kekuatan sendiri. Namun bagaimana mengandalkan Engkau sebagai sang sumber kehidupan manusia orang percaya. Tuhan, pagi ini kami akan kembali dengan kehidupan masing-masing pribadi dan keluarga. Kami tidak tahu apa yang akan dihadapi ke depannya, apakah sukacita atau duka cita. Tetapi Engkau lebih tahu, maka dari itu kami memohon pertolongan dan penyertaan dari Engkau. Berkatilah, ciptakanlah suasana hati yang sukacita, dan nama-Mu dipuji, dimuliakan. Demikian doa ini hanya kepadamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, perenungan kita telah selesai. Terima kasih bagi sahabat yang sudah memiliki kerinduan untuk dapat bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman kebenaran. Akhir kata, selamat bekerja, selamat beraktivitas baik di rumah maupun di luar. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.